Pemirsa, mulai hari ini 1 Juli 2020, iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri resmi naik. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan harus disertai dengan layanan yang memadai. Mulai 1 Juli 2020, iuran kenaikan BPJS Kesehatan resmi diberlakukan. Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Perpres ini diteken Presiden Joko Widodo pada Mei lalu. Kenaikan iuran BPJS ini untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas 1 naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000 per bulan. Peserta kelas 2 naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000 per bulan. Sementara iuran peserta kelas 3 segmen peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja jadi Rp42.000 per bulan. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI meminta pihak manajemen BPJS Kesehatan untuk mereformasi layanan kesehatan di setiap badan dan lembaga kesehatan kepada pasien dan calon pasien menyusul naiknya iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli. Bahwa pasien BPJS ditolak oleh rumah sakit dengan alasan-alasan yang tertentu seperti ruangan penuh ataupun alat-alat kesehatan yang ada tidak ada. Jadi dengan iuran kesehatan yang sudah dinaikkan, maka wajib hukumnya bagi BPJS Kesehatan dan mitranya untuk menjaga pelayanan kepada pasien ataupun calon pasien. Dan untuk menangani beban keuangan BPJS Kesehatan, YLKI meminta kepada manajemen untuk meningkatkan jumlah kepesertaan dari sejumlah perusahaan yang melanggar peraturan lantaran masih banyak yang tidak mendaftarkan karyawannya pada jaminan sosial kesehatan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf dalam program iNews Sore hari ini. Secara momentum dan angka? Ya, tentu yang menetapkan perubahan besaran iuran bukan BPJS Kesehatan ya, tetapi bagaimana pemerintah melihat bahwa urgensinya ketika program ini dari tahun ke tahun memang perlu untuk dilakukan penyesuaian iuran. Karena sebelum Perpres 64 tahun 2020 ada Perpres 75 2019 yang merupakan pertama terhadap Perpres 82 tahun 2018. Di sana juga mengatur soal penyesuaian iuran yang tidak hanya soal segmentasi mandiri. Kita paham bahwa peserta mandiri besaran iurannya sejak Perpres 19 tahun 2016 belum pernah dilakukan perubahan. Sementara kita bisa melihat dari tahun ke tahun bahwa biaya manfaat yang dibayarkan dari semua iuran yang dikumpulkan belum mencukupi. Kalau kita masih dengan parameter besaran iuran sebelum Perpres 75 2019, mau 100% pun tetap tidak mencukupi untuk membayar biaya manfaat yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Perlu diingat juga bahwa di Perpres 64 tahun 2020 sebetulnya pemerintah untuk kelas 3 mandiri sama sekali tidak ada perubahan karena 25.500 itu tidak berubah sama sekali karena pemerintah memberikan bantuan iuran 16.500. Baik, ya. Pak Iqbal, ini untuk peserta mandiri kelas 2 itu kenaikannya cukup signifikan ya Pak, hampir 2 kali lipat dari 51 menjadi 100.000. Subsidinya, sistem subsidinya ya, kalau kita melihat kalau kita melihat kan sebetulnya begini ya, kelas 1 dihitung secara hitungan aktuaria kan besarannya sebesar 286.000, lalu kelas 2 sebesar 184.000-an, lalu kelas 3 sebetulnya 137.000-an. Artinya yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sebesar hitungan itu. Kenapa bisa begitu? Karena memang ada segmentasi yang lain yang mendukung program ini. Karena kita tidak bisa parsial bicara tentang iuran yang ditetapkan dalam program jaminan kesehatan nasional. Baik, Pak Iqbal, pada Januari lalu sempat pada awal tahun ini iuran BPJS sempat naik walaupun akhirnya dianulir. Ada beberapa peserta yang sudah membayarkan selama beberapa bulan, kemudian kelebihannya itu dikonversi jadi diperpanjang bulannya. Mereka yang sudah membayar beberapa bulan itu
bagaimana Pak jadinya? Apakah dikonversi balik, dikembalikan, atau tetap mengikuti harga yang lama? Ya, sebetulnya kan sesuai dengan regulasi yang mengatur ya. Artinya kalau memang posisinya sebelum ada penyesuaian iuran ya sesuai dengan kondisi faktualnya. Perpres 64 tahun 2020 kan untuk periode Januari sampai dengan Maret itu menganut Perpres 75 tahun 2019 yang kelas 1 100